Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat semua. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertama sekali mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah, kasih sayang Allah, termasuk hujan yang diturunkan. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini menjadi apa? Menjadi obat penenang, ya. Karena Rasulullah SAW senantiasa kalau hujan itu turun selalu berdoa, dan diantara doa beliau adalah Allahumma sayyiban, ya, nafi'an. Jadi mudah-mudahan air yang turun ini memberikan kebermanfaatan kepada kita semuanya, termasuk makhluk-makhluk Allah yang ada di permukaan bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita alhamdulillah sampai detik ini juga dituntun oleh Allah untuk bisa ya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah pilihkan kita senantiasa untuk taat, ya, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita berselawat dan menyampaikan salam pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang ya sebab ya munculnya aliran-aliran di dalam Islam, termasuklah munculnya aliran-aliran yang menyimpang. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya yang menjadi sebab yang utama setelah kita ya coba melihat kepada istihad para ulama, apa yang menjadi latar belakang munculnya aliran-aliran itu, yang pertama, yang utama adalah apa? Al-jahlu biddin. Jadi ketidakfahaman kita kepada agama ini sendiri. Nah, kemarin kita sudah kupas, namun kali ini kita akan ya mengkonklusikan tiga madrasah, tiga ya cara berpikir, dan bisa menjadi tiga aliran berpikir yang terjadi di tengah umat kita ini, ya, dari dahulu sampai sekarang. Yang pertama ya yang disebut dengan cara atau madrasah az-zahiriyah, ya, az-zahiriyah, zahir. Nah, jadi berpatokan kepada hal-hal yang zahir, kepada hal-hal yang nampak. Ya, dulu ada ya cara berpikir ahlu zahir, dan itu dalam literasi fikih ada banyak. Ya, mereka mengacu kepada apa? Hal-hal yang nampak dari teks-teks agama ini. Ya, dan biasanya ini kepada perkara-perkara yang namanya juz'i, hal-hal yang detail. Ini bagus. Ya, sehingga mereka tidak menghilangkan, ya, apalagi kalau hukumnya itu qat'i. Contoh misalnya apa? Pengharaman zina. Ya kan? Maka begitu Allah mengatakan ya diharamkan zina, maka bagi kita, ya, bagi penganut mazhab ini, aliran ini mengatakan apa? Zina itu memang diharamkan. Ya, bahkan kemudian ada hududnya, ada sanksinya bagi yang melakukan perzinahan. Ya. Nah, az-zahiriyah ini berkembang, ya, sesuai dengan perkembangan zaman masyarakat, sehingga muncullah istilah neo az-zahiriyah. Nah, sebenarnya nggak perlu dihafal
namanya ini, karena ini untuk memudahkan kita ya dalam memahami apa saja aliran yang berkembang di tengah kita. Ya, walaupun nanti banyak cabang-cabangnya, tapi pada umumnya ya ada yang melihat kepada hal-hal yang zahir, hal-hal yang nampak. Nah, ciri-ciri ya cara berpikir seperti ini atau madrasah. Madrasah itu saya katakan madrasah, ya dia sudah menjadi apa? Pola pikir. Dan bahkan ada kelompok-kelompoknya. Ya. Dan di antara kelompok itu ada yang eksis ya di tengah masyarakat kita. Tapi biasanya seperti ini nggak banyak. Ya, cuman kalau ngumpul mereka banyak juga. Ngumpul di suatu masjid misalnya kan, ya, atau ngumpul di suatu daerah yang memang suka berpikir ekstrim, itu jadi banyak nampaknya. Tapi secara umum mereka sebenarnya tidak banyak. Kenapa? Latar belakang cara berpikirnya nggak, ya, sesuai dengan apa? Logika mayoritas manusia. Nah, tapi kita perlu mempelajari aliran yang seperti ini. Nah, biasanya ciri-ciri mereka yang pertama, ya, kata para ulama kita, ya, harfiyatul fahmi wa tafsir. Jadi mereka ini selalu menterjemahkan atau mentafsirkan Al-Quran itu secara apa? Harfiah. Jadi baca Al-Quran secara harfiah. Baca hadis secara harfiah, diterjemahkan secara harfiah. Ya, dan biasanya kata para ulama kita, ya kalau pemahamannya secara harfiah ini biasanya ya jatuhnya kepada apa? At-tasyaddud wa taksir. Ini jadi ciri khas yang kedua. Ya, kalau dia memahami agama ini, memahami Al-Quran, betul qala Allah. Ya, Allah berfirman, qala Rasul, Rasulullah bersabda. Tapi kalau dia memahaminya secara harfiah, maka mereka biasanya jatuh kepada apa? Tasyaddud. Ya, mempersulit diri. Ya, ekstrim. Bukan ekstrim ya. Wa taksir. Ya. Itu menyulitkan. Ya, biasanya begitu. Ya. Itu larinya begitu. Ya. Suka mempersulit. Jadi seolah agama ini ya mempersulit. Nanti kita kasih contohnya. Kemudian yang ketiga dari contoh mereka ini, ya, biasanya mereka merasa apa? Paling benar sendiri. Ya, kata para ulama, al-i'tidad bi ra'yihim. Ya, yang dia aku itu hanya pendapat mereka. Al-i'tidad, ya'taddu bi rabbi. Ya, bi ra'yihim. Ya, kalau itu pendapat mereka, mereka aku. Kalau nggak pendapat mereka, masa bodoh. Ada nggak kira-kira aliran yang seperti itu? Ada, di tengah kita ada juga. Dan biasanya jatuhnya kepada apa? Al-ghurur. Ghurur itu apa? GR. GR itu apa? GD rasa. Yang merasa dia yang paling benar. Ya. Dan biasanya kayak gini nih mereka nggak punya apa? Nggak punya tali rasa kepada ulama-ulama biasanya. Makanya nanti menjadi sebab yang berikutnya apa? Mencela ulama yang tidak sepaham dengan ulama mereka. Nah, ini menjadi masalah di tengah masyarakat kita. Tapi ya kelompok seperti ini ada, ya, merasa paling benar sendiri karena tadi ya mereka menafsirkan Al-Quran secara harfiah, hadis secara harfiah. Mereka hafal Quran, ya, mereka juga hafal hadis Rasulullah SAW. Tapi cara berpikirnya sudah sampai kepada apa? Harfiyatul fahmi, ya, dan tasyaddud. Suka ya mempersulit, ya, karena biasanya mereka ini ya tidak memahami teks-teks Al-Quran itu, ya, ini berada di bawah apa? Kaidah apa? Nah, kemarin kita bicara tentang maqasidus syariah, ya, tentang tujuan dari syariat. Biasanya mereka ini nggak paham terkait dengan tujuan syariat. Dia hanya membahas secara harfiah, ya. Tapi apa dibalik diharamkannya zina? Ini mereka nggak pelajari itu, Pak dan Ibu sekalian. Ya, kenapa dibalik adanya hadus syarikoh? Ya, karena sebuah pencurian potong tangan, yaudah mereka potong tangan aja. Tidak memahami apa kaidah
ya yang mendasari terjadinya potong tangan bagi yang mencuri misalnya. Nah, nanti kepada hal-hal yang kecil akhirnya apa? Ya, mereka membuat hukum sendiri. Contoh misalnya, ya, yang sering terjadi itu misalnya apa? Masalah isbal, ya, yang sering menjadi polemik diskusi, ya, termasuk anak-anak muda sekarang tentang isbal, ya, karena memang hadis, ya, itu di bab libas, di bab pakaian di dalam Sahih Imam Bukhari, hadisnya sahih, tapi larangan isbal. Nah, Rasulullah mengatakan apa? Yang melaksanakan isbal itu masuk neraka. Coba kalau memahami, ya, orang karena celana karena dia isbal, ya, celananya di bawah mata kaki masuk neraka, seperti apa coba? Ya, termasuk ada hadis yang menjelaskan tentang nempelnya bulu kucing di di pakaian bisa membatalkan sholat. Atau bayanglah Pak dan Ibu sekalian, terutama yang suka kucing misalnya. Nah, inilah karena memahami ayat atau hadis secara harfiah. Ya. Nah, ciri-ciri mereka ini juga akhirnya apa? Ya, al-inkaru bisyiddah alal mukhalifin. Biasanya mereka itu, ya, sangat-sangat menolak orang-orang yang berselisih dengan mereka. Jadi langsung ditolak. Tidak ada. Nah, ya, dan memakai nanti ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang berikutnya, ya, apa? At-tajrih li mukhalifihim fir ra'i ila haddit takfir. Sampai kemudian muncullah kelompok yang namanya kelompok takfiri, gampang mengkafirkan orang. Karena apa? Sudah sampai kepada level apa? Melukai, ya, mau melukai perasaan orang, mau tidak melukai perasaan, dia nggak mau tahu. Ya, bahkan menjadi ciri lagi dari kelompok ini, ya, apa? Adamul mubalah. Ya, sama sekali nggak berempati kepada persoalan-persoalan keumatan. Akibat perselisihan itu terjadi apa? Fitnah. Akibat perselisihan itu terjadi apa? Terjadi, ya, bahkan ada yang sampai, ya, seperti salah satu contoh misalnya di Riau ini dulu, di Kubang itu, ya, di Kubang itu sampai kemudian mereka, ya, mau menghalalkan darah saudaranya sendiri dari orang Muslim karena dianggap apa? Menghalangi orang mendirikan apa? Rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelompok ini membangun masjid, ya. Nah, karena dianggap alirannya nggak sama dengan aliran yang ada di tengah masyarakat ketika itu, ya, beberapa tokoh, kebetulan saya juga, ya, ketemu dengan orang tua kita, tokoh-tokoh kita yang ada di sana itu, ya, dan mereka memang dengan pemahamannya yang sederhana, tapi kalau sudah sampai menghalalkan darah saudara sendiri, nah ini terjadi yang kemudian disebut dengan apa? Mazhab takfiri. Ya, ini ada. Ya, sampai hari ini ada, dan bahkan ini dipelihara oleh musuh-musuh Islam. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita perlu memahami ciri-ciri aliran atau cara berpikir seperti ini. Ya, mulainya dari satu orang, suka dia ini, cari orang lain, ketemu sama dia, ya, berkumpul, ada ustadznya, ya, jadilah dia sebuah kelompok. Biasanya kalau sudah jadi kelompok ini ada i'tizaz bi al-firqah. Kalau kita ada banyak juga kita rupanya, ya. Itu biasanya apa? Mulai apa? Mulai merasa apa? Mulai merasa paling benar. Biasanya begitu. Kalau sendiri itu masih ini, ya. Dulu ketika kelompok-kelompok ini sedikit di Pekanbaru ini, mereka, ya, biasa-biasa aja, belajar sini, belajar sana. Tapi begitu sudah mulai banyak pengikut-pengikutnya, ada pula ustadznya, nah itu dia, ya, terjadilah yang kemudian apa yang terjadi. Dan biasanya kelompok-kelompok kayak gini berselisih pun nanti dengan sama mereka buat klaster lagi. Bayangkan Pak dan Ibu sekalian, ya. Karena apa? Karena yang pertama, ya, mereka ini selalu apa? Al-akhzu bi zawahirin nusus. Selalu mengambil, ya, hal-hal yang nampak dari nas-nas atau teks-teks agama itu, dari Al-Quran maupun
hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan biasanya mereka mengatakan kami hanya kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Ya, nah mereka mengambil apa yang dia lihat, ya, secara apa namanya itu, ya, secara zahir dari ayat-ayat Al-Quran. Apa yang zahir dari hadis-hadis Rasulullah SAW, tanpa mereka memperhatikan apa maknanya, tanpa memperhatikan alasannya kenapa, ya, tanpa kemudian memperhatikan tujuannya yang disebut dengan maqasid. Maka kita perlu yang namanya belajar maqasidus syariah, ya. Mungkin saja dari kita yang sini belum paham betul ya apa yang dimaksud dengan maqasidus syariah, ya. Tapi nanti ada kelompok yang bertolak belakang pula dengan kelompok ini yang ekstrim ini. Namanya kelompok apa? Liberal. Ya, kalau kelompok liberal ini mengatasnamakan maqasidus syariah tapi menghilangkan hukum-hukum agama. Ini pula masalahnya, sampailah mereka menghalalkan pernikahan beda agama, ingin kesetaraan gender. Ya, boleh nggak Pak, Bu, Ibu-ibu terutama nih, ada nggak dalam Islam namanya kesetaraan gender? Laki-laki perempuan podo wae, sama. Ada nggak? Nah, kalau ada berarti kita sudah, ya, keliru pemahamannya. Yang ada adalah Allah muliakan laki-laki dan perempuan dengan kemuliaan keistimewaan masing-masing, ya, bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din. Nah, itu Al-Qur'an, ya. Begitulah, ya, Islam itu. Laki-laki dengan keistimewaannya, perempuan dengan keistimewaannya, bukan kemudian dengan kesetaraan. Jadi Islam tidak memahami prinsip kesetaraan gender, ya. Karena Allah sudah ciptakan ada laki-laki dengan ciri khasnya, perempuan dengan ciri khasnya dan keistimewaannya, ya. Inilah yang kemudian, ya, oleh para ulama kita dibahas, ya, bagaimana kemudian bisa terjadi kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan, antara suami dengan istri, ya, antara kemudian, ya, peran ayah dengan peran ibu. Ya, kalau peran ayah itu biasanya apa? Yang terkait dengan visi, membangun misi. Ya, kalau di dalam TikTok itu biasanya apa? Kalau lagi nyetir itu, ya, biasanya kalau ayah itu pandangannya jauh. Kalau ibu, awas ya, nabrak orang. Ya, itulah cara Allah. Ya, Subhanahu wa taala menjadikan apa? Perbedaan tapi apa? Dengan keistimewaan masing-masing. Nah, orang-orang yang zohiri ini, ya, dia hanya mengambil zohirnya teks-teks agama saja, ya, yang nampak saja, tanpa mempedulikan makna, ya, tanpa mempedulikan kenapa, alasannya inilah, dan tanpa mempedulikan biasanya tujuan maqasidus syariah. Yang kedua, ya, mereka ini biasanya fokus, ya, apa namanya? Mereka ini, ya, tidak menerima ta'lilul ahkam. Ya, padahal hukum itu ada ilahnya. Setiap hukum itu ada ilahnya. Ada alasan kenapa hukum itu dikeluarkan. Nah, kelompok ini tidak, yang menganggap ilah itu perlu. Makanya mereka ini menolak yang namanya apa? Ilmu usulul fikih, kaidah-kaidah. Ya, dalam mengambil sebuah hukum mereka nggak mengaku itu. Karena bagi mereka nggak penting ilah tuh. Ya, kalau Allah sudah melarang, ya, melarang khamar, ya sudah. Begitu. Sementara nanti kita ini ada namanya apa? Kelompok pertengahan, wasatiyah. Dan itulah yang sesungguhnya diinginkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kelompok yang di pertengahan, tidak ekstrim dan tidak pula liberal. Sehingga apa? Satu sisi terkait dengan hukumnya kita tahu hukumnya, ya, tetapi di sisi yang lain kita juga berusaha mencari ilahnya, kenapa hukum itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, untuk mencari ilah itu kan perlu akal. Nah, orang-orang ini biasanya menolak yang berbau akal. Yang tidak boleh itu apa, Bu? Bapak sekalian? Akal dijadikan di atas wahyu. Akal perlu nggak untuk memahami wahyu? Iya.
Akal perlu untuk memahami Al-Quran, akal perlu memahami hadis, akal perlu memahami kenapa ulama membuat kaidah seperti ini. Nah, kelompok ini ya menafikan fungsi akal. Ya, nanti ada lagi yang kebalikannya, ya, semua diakali. Ini, ya, ini. Dan biasanya kelompok-kelompok ini ya dari kita ada yang suka yang seperti ini. Karena apa? Karena dia dianggap gampang. Kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, ya sudah kita laksanakan. Rasulullah bersabda, ya sudah kita laksanakan. Tanpa kemudian memahami ilahnya. Ya, kenapa Allah mengharamkan ini? Kenapa Allah perintahkan ini? Karena di balik Allah memberikan perintah, ada manfaat nggak? Ada. Di balik Allah melarang sesuatu, ada mudarat nggak? Ada. Tapi bisa nggak Allah angkat ya sesuatu tidak jadi bermanfaat atau sesuatu dihilangkan mudaratnya, bisa nggak? Bisa saja dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah sudah perintahkan sesuatu karena ada manfaatnya, ya, sehingga kita kerjakan. Allah larang sesuatu karena ada mudaratnya, walaupun Allah bisa ya hilangkan mudaratnya. Tapi kan Allah uji kita kan, ketika Allah larang sesuatu untuk kita tinggalkan, ya kan, larangan itu agar kemudian Allah kasih mudaratnya agar kemudian kita paham, oh yang penting itu secara kuliah apa, kita ini harus taat kepada Allah, ya. Nah, ini. Kemudian ya biasanya kelompok-kelompok ini juga fokus kepada apa? Ya, mereka ini sangat ekstrim dalam menetapkan hukum-hukum, ya. Makanya Masya Allah ya, di beberapa negeri yang mereka mendominasi pemerintahan itu biasanya mereka ya sangat ketat sekali dalam ya penetapan hukum. Ketat dalam arti apa? Bisa jatuh kepada ekstremitas. Dan biasanya ya dalam penerapannya di negeri-negeri yang ya negeri-negeri Muslim itu ternyata kondisinya dari satu waktu ke waktu yang lain itu apa, Bapak Ibu sekalian? Kalaulah dari keluarga orang-orang besar, orang-orang berduit, ya, itu biasanya ya mereka lolos dari jeratan hukum. Yang namanya manusia itu nggak mau dipotong tangannya, padahal mereka mencuri, bahkan pencuriannya lebih besar. Nah, ini yang terjadi ya di negeri-negeri yang konon ya mereka melandaskan dengan syariat Islam, tapi ya ini mazhabnya mazhab apa ekstrim yang seperti ini. Ya, nah mereka biasanya kalau sudah menolak pendapat yang berbeda dengan mereka, mereka juga biasa mencelanya. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, ada nggak dari akhlak Islam mencela yang berselisih dengan kita? Kita berselisih dengan orang lain nih, nggak sependapat dengan mereka, kemudian kita cela mereka, boleh nggak? Nah, inilah yang terjadi ya pada kelompok-kelompok yang beraliran ini, ya yang disebut dengan apa? Zawahir ya, atau apa namanya ahlu zahir ya modern, sama dengan ada namanya khawarij, neo khawarij ya. Ini sebenarnya bahasa lain dari neo khawarij ya. Nah, ini, nah apa yang kemudian menjadi apa, menjadi dampak dari keberadaan kelompok yang seperti ini? Yang pertama ya, iskotus samaniyah. Ini salah satu apa namanya, beberapa contohnya ya. Iskotus samaniyah fin nuqud al-warakiyah. Sekarang ada nggak sistem namanya uang kertas? Dulu dikenal nggak pada masa Rasulullah ada namanya uang kertas? Nggak ada kan? Sekarang ada uang kertas. Maka mereka ya karena tidak ada uang kertas itu pada masa Rasul ya, yang ada adalah uang emas, uang perak, ya ada nilainya, maka mereka menganggap uang kertas itu nggak ada nilainya. Karena tidak ada nilainya, ya sudah, nggak perlu ada apa, tidak perlu memperakui adanya nilai dari uang kertas. Nah, nanti efeknya kepada mana? Zakat. Bapak Ibu membayar zakat dengan uang boleh nggak? Pasti kelompok ini mengatakan tidak boleh. Nah, ini yang kedua, ya, ketika ini terkait dengan zakat. Ya, maka yang mereka tahu apa? Zakat itu adalah kebutuhan harian, zakat fitrah kan, kebutuhan harian. Maka membayar zakat fitrah harus dengan kebutuhan harian. Tidak boleh dengan uang.
Ya, karena apa? Tadi mereka sudah menafikan yang namanya apa? Yang namanya uang kertas. Maka nggak boleh makanan harian, kebutuhan harian itu digantikan dengan uang kertas. Sampai sini kira-kira bisa dipahami, Bu, Pak? Ya, ini kenapa kok ada kelompok ya tidak mau dia membayar zakat pakai uang, karena mereka tidak mengakui adanya uang kertas. Karena di zaman Rasul tidak ada uang kertas, ya, dan mereka tidak merasa ada nilai dari sebuah kertas itu. Ya, walaupun kita mengatakan itu ada nilainya. Yang kedua, yang ketiga, ya, mereka juga ya menolak adanya zakat profesi. Maka ini menjadi perdebatan terus kan setiap saat terkait dengan zakat profesi, ya, karena melihat tidak ada naskah teks ya, dari Al-Quran maupun Sunnah yang menyangkut masalah zakat profesi. Sekaya apapun orang dengan profesinya, ya, banyak dapat duit. Sekarang apa profesi orang sekarang nih? TikToker. Banyak nggak yang dapat duit gara-gara jadi TikToker? Katanya banyak. Jadi YouTuber sekarang banyak. Terus gimana? Nggak ada di zaman Rasul YouTuber. Perlu dikeluarkan nggak zakat dari hasil YouTube-nya? Ibu yang bilang perlu. Orang yang berpendapat seperti ini mengatakan tidak perlu. Masya Allah. Ya, inilah karena tidak memahami agama, ya, memahami agama secara harfiah dan menganggap kalau ini nggak terjadi pada masa Rasul, nggak ada pada masa Rasul, maka ya tidak berlaku juga pada masa sekarang. Nah, ini bertentangan dengan apa? Logika kita yang memahami agama ini ya dengan baik. Nah, ini sampailah mereka kemudian mengharamkan misalnya apa? Tapi sekarang sudah berubah kayaknya. Dulu mengharamkan namanya gambar, foto, fotografi, televisi, ya. Nah, justru sekarang banyak yang kelompok-kelompok ini pakai pakai media kayak gini. Ya, ini. Nah, ini jadi ya, nanti mereka cari dalil sendiri. Ya. Nah, ini. Ya, padahal Bapak Ibu sekalian, agama ini diturunkan untuk apa? Dengan hukum-hukumnya yang detail itu, yang qat'i, ya, pada perkara-perkara tertentu. Untuk apa, Bu? Untuk maslahat. Ya, al-maslahah. Nah, maslahat yang utama itu apa? Yang menyangkut masalah apa? Ad-daruriyat, hal-hal yang pokok. Ya, hal-hal yang pokok itulah yang pertama apa? Menjaga agama. Jangan sampai orang murtad. Banyak nggak sekarang murtad karena nggak paham agama. Yang kedua, ya, jangan sampai orang terbunuh, terancam jiwanya. Karena itu ada namanya apa? Hifzu an-nafs, menjaga jiwa. Ya. Sampai ada namanya sekarang perlindungan saksi. Ya, karena kalau hilang dia, lenyap dia, ada saksinya, dicari. Nah, kemarin katanya kasusnya rumah hakimnya terbakar. Nah, kalau dibakar lain pula katanya kan, terbakar, ya. Nah, itu kan sampai bisa saja, ya kan, upaya menghilangkan jiwa. Karena kalau masih itu hakimnya bisa nah, ya. Yang ketiga apa? Jangan sampai orang stres, ya, jadi gila, ya, gara-gara apa? Dikekang pendapatnya. Maka ada namanya hifzul akal, menjaga akal. Ya, orang bebas berpendapat, tapi kebebasan itu ada rambu-rambunya. Itulah yang nanti insya Allah ke madrasah yang berikutnya kita pelajari. Ya. Kemudian ada lagi apa? Jangan sampai orang mencuri, mengambil hak orang lain semaunya dia. Maka ada namanya apa? Hifzul mal, menjaga harta. Ya. Maka di Islam itu ditentukan tentang apa? Kepemilikan. Ya, kepemilikan pribadi, ya, kepemilikan umum, ya, kepemilikan negara misalnya. Nah, yang kemarin sempat menjadi perbincangan itu salah satunya adalah dulu ya tanah-tanah masyarakat yang dikuasai oleh Belanda. Begitu Indonesia merdeka, apakah tanah-tanah masyarakat yang dikuasai Belanda ini ya secara otomatis menjadi milik negara atau boleh diambil lagi oleh ahli warisnya? Bu, Pak. Nah, ini sempat jadi perbincangan sekarang daerah Solo itu
Itu menjadi ya menjadi apa namanya? Bertahun-tahun mereka memperjuangkan ya masalah harta apa? Harta tanah ulayat yang dulu diambil ya oleh penjajah. Mereka ingin mengambil itu kembali dan mereka punya silsilah ya yang kemudian dianggap sebagiannya menjadi milik negara. Boleh nggak punya suatu kaum ya masyarakat kampung tertentu ya kan milik umum, tapi masyarakat kampung tertentu kemudian diklaim menjadi milik negara. Dulu karena dirampas oleh Belanda. Nah ini ya. Di samping ada namanya milik pribadi. Ya Pak ya, dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya dampak daripada apa? Aliran yang seperti ini terlalu ekstrim ya. Misalnya ada hadis yang terkait dengan apa biji-bijian ya terkait dengan boleh nggak ya dari biji-bijian mengambil zakat dari biji-bijian ya. Nah, pemahaman ulama ya apa yang diinginkan dari suatu biji atau apa yang diinginkan dari suatu profesi, apa yang diinginkan dari uang kertas ya. Zakatnya, zakat itu untuk apa? Untuk membersihkan diri. Zakat itu untuk apa? Untuk kepedulian jadi harus imbang antara harfiahnya teks-teks agama itu dengan tujuan ya kemaslahatan yang diinginkan oleh syariat Islam. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang kedua ya, aliran yang kedua ini yang disebut dengan apa? Liberalisme ya. Liberalisme ini kalau bahasa bahasa fikihnya disebut al-mu'attalah. Nah, kami kalau di ya aliran akidah dulu ada namanya al-mu'attalah yang menafikan adanya apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu. Nah, sekarang ini mu'attalah ini ya yang kemudian disebut dengan liberal ini masuklah kepada apa? Masalah-masalah yang lain. Ya, termasuklah menjadi aliran tersendiri mereka. Nah, mereka ini mengatasnamakan kemaslahatan. Ya, menjelaskan tentang tujuan tapi menafikan hukum-hukum yang detail. Ya, mazhab liberal ini pula sampailah mereka mengatakan, oh semua agama itu Tuhannya sama. Yang berbeda itu hanya apa? Ritualnya, cara beribadahnya beda. Nah, sampai akhirnya menghalalkan segala macam cara ibadah. Yang penting untuk mendapatkan ridho dari Tuhan yang sama. Boleh nggak Pak, Bu, kalau begini? Nggak boleh. Ya, kalau ini nggak perlu panjang lebar ya, karena sudah sering juga kita sampaikan. Ya, jadi mereka ini menafikan yang sifatnya juz'iyat. Ya, sampailah mereka menghilangkan yang namanya apa? Hukum potong tangan bagi yang mencuri. Ya, menghilangkan sanksi bagi yang berzina, menghilangkan apa lagi? Yang berkaitan dengan riba. Ya, sampailah seperti itu. Semuanya dihilang-hilangkan sama mereka. Kemudian membolehkan kawin beda agama. Karena kesetaraan gender, perempuan boleh menjadi imam. Wah, nggak enak nih Ustadz Fajri ini. Ya, Insan Fajri ya namanya. Insan Fajri. Oh, Fajri Insan. Wah, ini udah lama nih Ustadz ini lupa saya nama. Atau saya ngetes beliau mungkin. Ya, Anda enak suaranya. Ada ibu nih, oh kemarin menang MTQ. Dah, ibu tuh aja jadi imam. Ada. Itulah yang terjadi ya di beberapa tempat yang menjadi promotornya Pak, kayak siapa namanya Aminah Wadud ya. Yang pahanya ada laki-laki asal Aljazair namanya Muhammad Arkun. Dia yang mati-matian membela ya terkait dengan kesetaraan gender itu. Ya, kalau perempuan wajarlah gitu kan. Nah, ini ada laki-laki yang membela ya seolah-olah kaum perempuan ini termarginalkan. Ada Muhammad Arkun. Kalau di Mesir itu ada Hasan Hanafi. Herannya orang ini panjang-panjang pula umurnya, Pak. Ya. Nah, ini ya. Dan mereka mengatasnamakan apa? Bagian dari kaum muslimin. Ya, mereka punya kelompok, punya. Yang bahkan kemudian apa?
pemikiran mereka masuk ke dalam kurikulum di pendidikan di sekolah-sekolah karena biasanya mereka ini kaum intelektual. Ya, nah orang-orang yang kelompok madrasah yang kedua, aliran yang kedua ini menjadikan akal itu di atas wahyu. Apabila bertentangan akal dengan wahyu, maka dahulukan akal. Nah, kira-kira Pak dan Ibu sekalian, nah kelompok yang kayak gini gimana? Ya, bermasalah. Kalau tadi itu ekstrim, kalau sekarang ini liberal, ya, bebas. Nah, ini saya rasa tidak perlu kita bahas secara panjang kelompok-kelompok liberal ini karena ya sudah jelas, ya. Apa ciri khas mereka? Ya, yang jelas ciri khas mereka nggak paham agama. Nah, itu ciri khasnya. Yang kedua Pak, asal ngomong. Kalau bahasa awaknya Pak, asbun. Ya, orang liberal itu. Ya, seolah ilmiah padahal asbun aja itu. Yang ketiga apa yang nggak kalah penting dari ciri khas orang ini? Selalu segala sesuatu merujuk ke barat. Makanya biasanya mereka pakai istilah-istilah bahasa Inggris. Seolah-olah nggak ada istilah lagi di dalam fikih. Coba lihat, ya kajian-kajian mereka biasanya dia pakai istilah-istilah barat. Nah, ini kelompok-kelompok ini ya disebut dengan kelompok apa? Liberal. Ya, dan mereka ini berkelompok-kelompok lagi Pak dan Ibu sekalian. Ya, kalau nanti dia di Amerika, dia orientasinya Pak liberal kapitalis. Ya, kalau di Cina, ya kan, dia sosialis. Bisa komunis, apa gitu. Ya, tapi kedua-duanya ini sama. Ya, dari luar Islam yang kita sebut dengan Barat, kalau boleh kita istilahkan antara Barat dengan Timur. Timur identik Islam, Barat identik dengan selain Islam. Ya itulah kelompok-kelompok ini. Ya, nah ini. Jadi mereka ini lari dari hukum-hukum yang qot'i. Yang sudah qot'i itu bisa dirubah sama dia. Ya, yang jelas hukumnya bisa dirubah sama mereka. Boleh nggak kawin dengan sama jenis? Bagi kelompok ini boleh-boleh aja. Ya, maka masuklah ya ajaran-ajaran yang menyesatkan ini ke dalam negeri Islam. Ya. Nah itu bahkan mereka ini berani menolak rukun Islam. Inilah kelompok liberal. Jadi kalau bicara kelompok liberal, yaitu ya menolak hukum-hukum Islam, ya syariat Islam. Atas nama apa? Kemaslahatan, kemanusiaan, toleransi, kerukunan. Bahasanya bagus nggak toleransi? Bagus. Kerukunan bagus nggak? Bagus, tapi atas dijualnya istilah kerukunan, dijualnya istilah toleransi, dijualnya istilah apa lagi? Kemaslahatan. Tapi kemudian dia rusak syariat agama. Paham Bapak Ibu? Yang kedua ini. Nah, yang ketiga inilah yang mudah-mudahan menjadi apa? Aliran kita. Amin. Apa aliran yang ketiga ini? Madrasah yang ketiga ini adalah ya mengkaitkan antara apa? Mengkaitkan antara Al-Quran, Sunnah, pendapat-pendapat ulama dengan peran akal. Karena Allah ya menganugerahkan kepada kita akal untuk diapain Pak? Dipakai, digunakan. Maka dalam fitrah belajar, fitrah bernalar. Ya, ada fitrah keimanan, ada fitrah Allah, ada fitrah belajar dan fitrah bernalar. Maka dipakai. Ya, untuk apa? Memahami wahyu, memahami Al-Quran, memahami sunnah. Ya, karena itu kita tahu apa? Misalnya kita terikat dengan hukum-hukum yang sudah jelas di dalam Al-Quran. Ketika Allah mengatakan apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah bolehkan yang namanya jual beli dan Allah haramkan yang namanya riba. Nah, kita sudah tahu tuh. Maka setiap kita tahu itu adalah riba, tinggalkan. Ya. Dan kita tahu bahwasanya itu adalah jual beli yang dibolehkan, maka jangan diharamkan pula. Ya. Nah, ini. Biasanya kemudian begitu terkait dia, bagaimana Ustadz terkait dengan bunga bank misalnya. Dikaji. Ya, apa? Ya, hakikat dari bunga bank ini dikaji oleh para ulama. Ya, sehingga kemudian muncullah solusi. Ya. Ini yang luar biasanya dari ya kelompok yang ketiga ini, dan ini kebanyakan umat nih alhamdulillah. Ya, dari kebanyakan umat Islam ya. Nah, ini mereka mencari ya solusinya.
Ya, kalau begitu apa solusinya? Maka kemudian dibuatlah yang namanya bank syariah. Tapi ingat Bapak dan Ibu sekalian, kadang dalam mencari solusi itu tidak mudah. Kadang dia berproses karena apa? Umat ini sudah terpuruk. Ya, umat ini cara berpikirnya sudah macam-macam, maka kadang berproses. Ya, kadang bisa diambil pendapat yang marjuh. Ya, ini pendapat bagus nih, 1 2 3 4. Ya, 4 ini marjuh. Diambil pendapat yang keempat. Karena apa? Ini menjadi estafeta untuk pendapat yang ideal. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan fikih waqi, memahami kondisi umat, menimbang maslahat dan apa? Kemaslahatan dan kemudaratan. Ya, kalau maslahatnya lebih tinggi, ambil maslahatnya. Tapi kalau mudaratnya ya lebih besar, maka bagaimana menolak mudarat itu? Itu ya peran akal dalam memahami wahyu. Inilah di kelompok yang ketiga ini ya tetap terikat dengan hukum-hukum yang juz'i, yang detail tadi. Ya, tapi tahu menempatkan hukum tadi itu di dalam mana dia. Ya, kalau bahasa kita yang guru-guru itu apa? Tujuan instruksional umum. Nah, kan gitu kan? Tujuan instruksional khusus, kemudian masuk kepada materi-materi. Tapi kita tahu materi yang kita ajarkan ini kemana dia, ya kan? Ketujuan instruksional umumnya maupun tujuan instruksional ya itu agama. Ya, nah ini. Ya contoh tadi itu kenapa Allah larang yang namanya zina? Ya karena ini bisa apa? Mengkacaukan yang namanya garis keturunan. Ya. Padahal dalam Al-Quran Allah mengharamkan zina. Misalnya ayat apa yang wala taqrabuz zina. Bahkan bahasanya Al-Quran itu janganlah kalian mendekati ya perzinahan. Coba innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena zina itu adalah apa? Perbuatan yang keji. Kemudian akal kita mencerna, oh iya, karena mengkacaukan keturunan. Kok anak siapa kok? Entahlah. Tak siapa ayahnya. Kawat. Ya kan? Karena kadang ya ada di beberapa tempat tuh malah suaminya 2. Karena apa? Karena tempat yang lain ada istrinya 2. Kalau gitu yang padusi adu lo suami. Coba. Ya. Alasannya kesetaraan jadi kacau. Kalau manusia ini ya berdasarkan akal dia, pikiran dia, tanpa kemudian ada wahyu dari Allah, nah terjadi kekacauan ya. Kemudian ciri khas madrasah ini juga bisa kita sebut dengan madrasah Shiratal Mustaqim. Ya, yang benar, tidak berlebihan dalam memahami ya yang tampak dari hukum, ya dari teks-teks tertentu, ya, tapi tidak pula membiarkan. Nah ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Ya, misalnya ya kita tidak melihat misalnya bagaimana menolak yang melarang khamar. Dalam Al-Quran itu dilarang nggak minuman khamar itu? Ya, nah kita tidak melihat ada maslahat dari khamar itu. Ya untuk apa kemudian kita minum khamar? Walaupun kemudian Allah melarang minum khamar, tetapi secara akal kita melihat tidak ada kemaslahatannya minum khamar. Ya, riba, kita juga tidak melihat ada kemaslahatan di riba itu, justru yang ada apa? Kemudorotannya. Maka di balik pengharaman riba itu kita tahu ya tidak ada kemaslahatan dari riba, kan begitu Islam itu ya. Kemudian zakat misalnya ya, kita tidak melihat ya, justru yang kita lihat adalah kemudorotan kalau zakat itu tidak ditunaikan. Padahal kalau kita yang awam ini kan, yang penting Allah udah perintahkan Pak Ustadz, nah kita kerjakan aja. Sebenarnya cara berpikir kita ya, kenapa ada zakat? Karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Gitu Pak ya, dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ini ya satu hal yang penting ya, menjadi kerangka berpikir kita. Karena itu ciri khas madrasah yang ketiga ini, madrasah namanya madrasah pertengahan, tidak ekstrem dan tidak pula liberal. Ya, yang pertama ciri khas mereka adalah al-imanu ya bihikmatis syariah ya
al imanu bi hikmati syariah wa tadammuniha li masalihil khalqi. Meyakini tentang apa adanya hukum-hukum di dalam syariat Islam ini, ya, untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia. Jadi ada hukum-hukum dijelaskan oleh Allah, hukumnya ada yang detail untuk apa? Kemaslahatan. Nah, tadi itu atas nama kemaslahatan, hukum-hukum di semau dia. Ada yang menerapkan hukum tapi nggak tahu untuk kemaslahatan apa. Nah, kelompok yang ketiga ini yang mudah-mudahan menjadi kelompok kita, ya. Nah, kita tahu, ya, di balik adanya hukum-hukum itu karena ada kemaslahatan. Ya, boleh nggak kita mengatakan misalnya, kenapa diharamkan makan babi? Karena ada mudarat. Kemudian ditemukanlah misalnya, ya, dari babi itu ada cacing pita yang begini. Kemudian teknologi mengatakan kita bisa mengatasi cacing pita itu. Apakah kemudian hilang kemudaratan terkait dengan pengharaman babi itu? Di balik pengharaman babi itu, Pak dan Ibu sekalian, manusia saja yang lemah, belum menemukan. Sampailah kemudian dari, ya, para ilmuwan mengatakan sifat babi itu. Apa sifat babi itu, Pak, Bu? Menghalalkan segala macam kotoran. Iya kan? Silakan. Oh, nanti bisa diinikan lagi. Banyak orang-orang yang makan babi ini orangnya lebih baik dari orang, lebih soleh dari orang soleh. Betul. Makanya, ya, boleh kita untuk kemaslahatan. Maslahatnya apa? Carilah. Itulah gunanya akal. Ya. Dan semakin berkembang manusia ini, ya, maka akan semakin menemukan kemaslahatan yang lebih besar di balik perintah Allah, kemudaratan di balik larangan Allah. Tapi dihubungkan antara hukum itu dengan kemaslahatan. Jadi setiap Allah memberikan hukum ada kemaslahatan di situ. Oke, Pak, ya. Nah, meyakini itu. Kemudian yang kedua, ya, apa? Mengikat. Ya, mengikat atau mentautkan apa? Nas-nas syar'i itu dengan apa namanya ini? Ya. Jadi satu hukum dengan yang lain itu harus saling mengkaitkan satu hukum dengan yang lainnya. Jangan dipisah-pisah. Ya. Karena Islam ini apa? Syumuli. Ya. Oh, ini hanya menyangkut ibadah saja. Itu kan. Ini masalah pribadi. Ya. Oh, ini nggak ada kaitannya dengan hukum ini. Di dalam Islam tuh kaitkan satu hukum dengan hukum yang lainnya, dan umumnya adalah untuk kemaslahatan. Kemudian di dalam, ya, kelompok yang ketiga ini apa? Ada namanya an-nazrah al-mu'tadilah likulli umuridin wad dunya. Proporsional, ya, proporsional dari setiap persoalan agama dengan masalah dunia. Apalagi dalam pandangan kita, dunia ini adalah mazra'atun lil akhirah. Dunia ini adalah bekal kita untuk akhirat. Maka kita harus bersikap proporsional. Dalam Al-Quran apa itu? Wala tansa nasibaka minad dunia. Surat apa itu? Surat Al-Qasas, ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Ya, capailah apa yang menjadi apa? Tujuan akhiratmu. Ya kan? Wala tansa nasibaka minad dunia. Hal-hal yang dibolehkan oleh Allah dari makan, minum, pakaian, sarana, yang kemudian justru sarana itulah yang memperkuat pembekalan kita, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan untuk lakukan. Nah, ini. Kemudian, ya, kelompok yang ketiga ini apa? Selalu memberikan apa? Kemudahan-kemudahan. Maka kata Rasulullah, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Itu Rasulullah yang menyampaikan. Dan kita paham, ya, mempermudah itu berarti bukan memudahkan. Ya, beda antara mempermudah dengan memudah-mudahkan. Ya, memberikan kemudahan, bukan memudah-mudahkan. Kemudian, ya, kelompok ini terbuka. Diskusi silakan.
panas-panas di ruang diskusi, tapi setelah itu berangkulan makan sama-sama. Jangan gara-gara berbeda pendapat, nggak mau ada yang makan situ doh, nggak mau datang ke rumahnya doh. Ya sakit nggak mau dijenguk, jangan. Nah itulah kita nih, alhamdulillah kadang kan diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru kita, berselisih lah dengan tetangga itu kadang masalah suatu pendapat, masalah apa? Masalah parit, nah, kadang masalah macam-macam, tapi jangan kemudian mengharamkan untuk saling berkomunikasi, ya terbuka, toleran. Nah, toleransi sini ada toleransi pada tempatnya. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, ya yang terkait dengan apa? Bagaimana kita ya melihat di tengah masyarakat kita ini ada 3 kelompok besar kalau dikelompokkan. Nah, ini para ulama kita yang beristihad, ada kelompok ekstrim, ya, ada kelompok liberal, tapi ada kelompok yang pertengahan. Nah, kita mau yang mana nih? Mau yang ekstrim? Maka yang ibu-ibu ini nggak bisa ke masjid ya, ya. Atau kelompok yang liberal tadi, ya, yang penting kan tujuannya sama Pak Ustadz, ya kan? Sampailah kelompok liberal ini, kelompok kebatinan itu masuk kelompok liberal, ya. Agama ini cukup eling aja. Yang penting kan sholat, Ustaz. Saya bayangkan sholat itu dari sejak apa? Orang sholat 5 menit, Ustaz. Saya sholat 20 menit. Mana yang lebih bagus? Tapi dia eling yang 20 menit. Ya, ada kelompok eling. Banyak di Jawa Timur itu banyak kelompok eling. Saya ke Kediri, ke Blitar itu kelompok eling itu banyak. Ya, bahkan mereka sudah mengatakan mereka manunggaling kawulo Gusti, bersatu dengan Tuhan. Nah, itulah kelompok eling. Ibu mau yang mana, Bu? Kelompok eling. Kan kita kelompok apa? Kelompok pertengahan, ya. Nah, ini yang pertama, yang utama, yang kemudian ya muncullah aliran-aliran itu, dan dia nggak akan lari dari 3 ini. Ya. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bicara tentang sebab-sebab yang lain terkait dengan munculnya aliran-aliran yang menyimpang di dalam Islam. Ada yang sudah keluar dari Islam, ada yang antara Islam dengan enggak Islam, ya. Dalam masalah apa, dia Islam. Dalam masalah sholat dia, tapi dalam masalah pemikiran, dia sudah menyimpang. Itulah banyak yang dikatakan cendikiawan liberal itu, ya. Mereka sholat, mereka tahajud, ya. Bahkan dari kawan mereka mengatakan, kalau Ustadz tahu itu kawan kita yang satu itu, katanya setiap hari tahajud, sesibuk apapun dia tetap tahajud. Tapi kalau dia ada ngomong nyakiti umat Islam, kurang awak lagi, ya. Itu yang dosen di mana itu, ya. Nah, itu kawannya bilang dia itu rajin tahajud. Tapi kalau udah ngomong nyakiti umat Islam. Nah, ini kelompok-kelompok liberal, ya. Nah, kemudian ya nanti ada yang berkaitan dengan hilangnya kepemimpinan ulama yang pertengahan tadi. Nah, maka kita perlu bagaimana ini, ya, ulama ini bisa memimpin bukan berarti dia harus jadi wali kota, harus ya menjadi apa misalnya, tapi apa pengaruh, dampak dari keberadaan seorang ulama atau kelompok-kelompok ulama yang pertengahan tadi. Oke, ya. Ini saja, barangkali lebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.